Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, saya kembali ke kota Tarutung ini. Terakhir saya bertugas sebagai hakim pada tahun 2010, bulan Juli 2010. Dan setelah itu kami pindah tugas ke kota Jepara, dari Jepara pindah ke Deli Serdang, dari Deli Serdang pindah ke Baligi menjadi wakil ketua. Setelah itu menjadi ketua PN di Marabulian, Batanghari di Jambi, dan setelah itu menjadi wakil ketua di PN Subang, Jawa Barat, dan puji Tuhan baru 2 bulan yang lalu dilantik kembali menjadi ketua PN pada Pematang Siantar. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini saya kembali ke tempat ini sesuatu yang exciting bagi saya. Saya teringat pernah diberikan kepercayaan oleh Bapak Gembala kita, Bishop kita, untuk pelayanan di depan waktu itu tempat ibadah kita masih di seberang. Ya. Dan kali ini saya dipercayakan kembali, ini bagi saya adalah suatu kehormatan. Dan lebih istimewa lagi saya bisa berjumpa dengan wajah Bapak Ibu yang diberkati, dengan Bapak Ibu yang semangat, yang antusias luar biasa. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, saya rindu share kepada kita bagaimana kita bisa menang di masa sukar. Hakim-Hakim 6 ayat 2 dan ayat 6 firman Tuhan berkata, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Bapak Ibu, siapa itu orang Midian? Orang Midian itu adalah keturunan Abraham dari bundiknya bernama Ketura. Maka orang Midian itu sebenarnya adalah saudara sepupu orang Israel. Tetapi orang Midian itu bukanlah garis lurus dalam perjanjian Tuhan kepada Abraham. Karena Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pinggir pantai, pinggir laut. Dan itu diteruskan, diwariskan. Janji itu adalah melalui Ishak dan Yakub, bukan kepada Midian. Tetapi dalam fakta ini orang Midian itu menjajah orang-orang Israel. Lalu di dalam ayat yang ke-6 dikatakan sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang ke-11 lanjutkan dikatakan, dalam keadaan mereka terpuruk, dalam keadaan mereka tertekan karena dijajah oleh orang Midian, harta kekayaan mereka dirampasi, domba ternak mereka dirampasi oleh orang-orang Midian. Bahkan dikatakan tadi mereka membangun tempat persembunyian, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Mengapa mereka bersembunyi? Takut, tidak berani. Hal yang sama dengan Gideon, Bapak Ibu. Ayat 11 dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbang tinggi Ofra, kepunyaan Yoas orang Eliezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Gideon ini juga ketakutan bersama dengan bangsa Israel yang lain, sehingga dia mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Mengirik gandum itu adalah pekerjaan yang mulia, tetapi dia lakukan itu di tempat yang tidak tepat, yaitu tempat pemerasan anggur. Seharusnya tempat pemerasan anggur itu hanya dipergunakan untuk memeras anggur.
Bapak Ibu, ada dua gambaran Bapak Ibu. Ketika dilakukan penggalian oleh arkeolog, ternyata tempat pemerasan anggur adalah seperti yang di sebelah kiri. Ada sumur, kemudian di tengah-tengahnya Bapak Ibu ada dataran, dan di tengahnya itu ada lagi tempat penampungan sari buah anggur itu ketika anggurnya diperas atau diinjak. Dari tempat itulah dialirkan atau diambil untuk disimpan di dalam tempat penyimpanan anggur yang dahulu disebut dengan kilba. Artinya apa? Tempat pemerasan anggur itu dia adalah tempat tersembunyi, tidak bisa dilihat oleh orang lain dari luar kalau tidak mendekat bahwa di dalam ada orang. Disitulah Gideon mengirik gandum. Mengapa dilakukan di situ? Untuk bersembunyi supaya tidak kelihatan. Banyak orang hari-hari ini bersembunyi. Di mana bersembunyi? Di gereja. Kok ada bersembunyi di gereja? Iya, supaya tidak kelihatan oleh orang lain, supaya dia kelihatan atau supaya dia nampaknya alim. Bersembunyi di gereja. Di mana lagi Bapak bersembunyi? Di tempat pelayanan, supaya dibilang bahwa itu orang melayani luar biasa. Tapi di Tabutung tidak ada anak pendeta normal. Itu di kampung kami, Sorong-sorong, ya. Di sini tidak ada. Oleh karena itu, kita mau belajar hari ini bagaimana kunci supaya kita bisa menang. Untuk kita memiliki paradigma yang baru. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tapi di ayat pertama dikatakan Gideon itu, orang-orang Israel itu ketakutan, bahkan dia mengirik gandum di tempat tersembunyi. Tetapi cara pandang Tuhan dengan cara pandang Gideon terhadap diri Gideon itu berbeda. Tuhan memandang Gideon sebagai seorang pahlawan yang gagah berani, sementara dirinya merasa ketakutan. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi pandemi Corona 19 ini. Banyak orang yang memiliki paradigma yang salah, sehingga dia tidak bisa melihat masa depan yang lebih baik. Mata rohaninya tertutup oleh kesulitan-kesulitan yang dilihat di sekeliling, sehingga dia orang menjadi skeptis, dia orang menjadi tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tapi saya yakin percaya jemaat Tuhan Gapkin Tabutung Kota adalah orang-orang yang memiliki paradigma yang baru. Saya mau katakan, Anda semua adalah pahlawan yang gagah berani. Sehebat apa persoalanmu, sehebat apa masalahmu, sehebat apa ruwetnya hubungan keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu dengan mertuamu, saya mau katakan, kamu adalah pahlawan yang gagah berani, yang memenangkan pertarungan dan pertandingan. Keluargamu menjadi berkat, anak istrimu akan menjadi berkat, suamimu akan menjadi berkat, persoalan akan tinggal. Itu hanya secara saja. Ketika malaikat Tuhan berkata pahlawan yang gagah berani, ternyata Gideon tidak langsung mengiyakan. Ayat 14, lalu berpaling Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku telah mengutus engkau? Jawab Gideon. Dan mungkin ini juga adalah jawab kita. Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon memandang dirinya Bapak Ibu sebagai seorang kaum yang terkecil. Mengapa kaum terkecil? Karena dia tidak memiliki pengaruh. Dia tidak memiliki dampak. Alasan yang kedua adalah aku berasal dari suku Manasye. Bapak Ibu tahu, suku di Israel itu sebenarnya ada 12. Suku Manasye dan Efraim adalah anak-anak Yusuf. Sebenarnya suku Manasye dan suku Efraim itu satu suku, keturunan daripada Yusuf. Orang Israel itu 12 suku, tetapi kenyataannya menjadi 13. Tetapi dalam hal pembagian warisan tetap dibagi 12 warisan. Lalu satu lagi kemana?
suku Lewi, mendapat persembahan dari saudara-saudaranya. Mengapa Efraim dan Manase menjadi dua suku? Karena Yakub memberkati Yusuf melebihi daripada berkat yang diterima oleh saudara-saudaranya. Tetapi suku Manase, walaupun dia anak sulung daripada Yusuf, yang lebih berpengaruh adalah suku Efraim, adiknya. Maka oleh karena itu alasan inilah yang dipergunakan oleh Gideon untuk beradu jawab dengan malaikat Tuhan. Aku ini berasal dari suku Manase. Dan kemudian yang kedua, suku Manase ini bukanlah suku yang cakap untuk berperang. Karena suku yang cakap untuk berperang adalah suku Yehuda. Jadi oleh karena itu dengan berbagai pertimbangan dan alasan itu dia berkata, aku dari suku Manase. Dan kemudian yang ketiga, dia berkata lagi, aku yang paling muda. Sudah dari suku Manase, juga yang paling muda. Orang muda biasanya tidak didengar. Maka kalau orang muda banyak berbicara, maka akan disuruh oleh Nabi tua tubuh Yakob. Nabi tua makanai ke belakang kau, merhubas kau berani. Kira-kira demikian. Alasan ini logis dan inilah yang disampaikan oleh Gideon kepada malaikat Tuhan. Lalu apa jawab malaikat Tuhan kepadanya? Dan hal ini mungkin juga yang kita jadikan alasan untuk melayani Tuhan, untuk tidak melayani Tuhan. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul ke arah orang Midian itu sampai habis. Akulah yang menyertai engkau. Tuhan beserta kita. Immanuel, kalau Tuhan beserta dengan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sepakat Bapak Ibu? Kalau Tuhan sudah menjadi sahabat kita, menjadi teman kita, maka Dia yang berperang untuk melawan musuh-musuh kita, termasuk COVID-19 ini. Hanya jangan takut Bapak Ibu. Milikilah paradigma yang baru bahwa dirimu adalah seorang pemberani. Dirimu adalah sebagai seorang pahlawan yang telah diberikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita harus memiliki kerendahan hati. Di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam peperangan bukan masalah banyaknya. Yang pertama dikatakan di sini bahwa orang itu adalah harus orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang sombong. Karena orang sombong itu menjadi umpan peluru. Hari-hari ini ketika kita masuk dalam peperangan rohani Bapak Ibu, maka kunci yang pertama, milikilah kerendahan hati. Amin. Jangan kita sombong dengan apa yang kita miliki, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan harta kekayaan, dengan pendidikan yang tinggi. Sekali lagi saya mau katakan, itu adalah titipan dari Tuhan. Itu adalah anugerah, bukan untuk kesombongan, tetapi dipergunakan untuk memuliakan Tuhan, dipergunakan untuk memberkati orang lain. Bapak Ibu, Yakobus 4 ayat 6 sampai ayat 7. Firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Maka kata kunci di sini adalah rendah hati, mengasihani orang yang rendah hati dan ketundukan kepada Allah. Maka kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada para pemenang. Sekali lagi saya mau katakan, dalam kondisi situasi yang sulit dan kritis hari-hari ini, ketika orang Midian menjajah kehidupanmu, ketika corona menjajah kehidupan banyak umat manusia, sekali lagi milikilah kerendahan hati, yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan. Itu jauh lebih utama daripada situasi sulit yang kita hadapi. Yang ketiga Bapak Ibu, jadilah sebagai seorang yang pemberani. Firman Tuhan berkata dalam Hakim-Hakim 7 ayat 3, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar dia layak pulang dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang
Dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tuhan mau dan Tuhan mencari orang-orang yang pemberani, berani menghadapi resiko, bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan, tidak cuci tangan. Orang-orang yang berani inilah yang akan dipromosikan oleh Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dia akan terus naik level Bapak Ibu. Tapi orang-orang penakut, bahkan dikatakan di dalam kerjaan surga pun dia tidak mendapat hak bagian apapun. Lalu yang kasih oleh Tuhan, saya baru menulis sebuah buku yang berjudul Terbanglah Raja Waliku. Ada apa sehingga saya bisa membuat judul buku Terbanglah Raja Waliku? Karena Raja Wali melambangkan keberanian, Raja Wali melambangkan gagah perkasa, Raja Wali melambangkan kehormatan. Maka ada banyak peradaban dan suku bangsa yang sangat menjunjung tinggi Raja Wali, termasuk kita bangsa Indonesia. Garuda Pancasila itu adalah lambang daripada guru Raja Wali. Di dalam buku itu saya bercerita waktu pendidikan calon hakim pada tahun 2009. Kami dibawa ke markas Marinir Cilandak. Di akhir pendidikan kami dibawa ke Pantai Ancol, Bapak Ibu. Saudara, kita dibariskan di sana dan kemudian pelatih bertanya dari Intai Amfibi Marinir. Dia berkata seperti ini, kali ada 100 orang. Siapa yang berani di antara kalian yang 100 orang ini berenang dari tengah laut ke pinggir pantai dan situasinya sudah malam gelap. Kemudian Bapak Ibu kasih Tuhan, maka angkat tanganlah 50 orang pemberani, termasuk saya. Jadi kecil-kecil Pak Pendeta ini berani juga ini. Angkat tangan berani. Oke, yang 50% yang tidak berani keliling pinggir pantai, mereka gerak jalan pasukan bodrek maju jalan. Maka mereka jadilah pasukan bodrek jalan-jalan di pinggir pantai. Kemudian yang kedua, kata pelatih, di antara 50 orang ini akan dibuat seleksi terakhir, tes yang terakhir sebelum Anda berenang. Ketika Anda nanti di tengah laut bertemu dengan ubur-ubur, jauhi dia. Karena itu badanmu akan gatal begitu. Kalau kamu ketemu dengan ular laut, ular berbisa, cepat-cepat menghindar. Kamu akan dipatoknya, bisa mati katanya. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau bertanya kepada Anda, siapa yang berani di antara kalian yang 50 orang ini? Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak lebih daripada 25% yang berani. Yang 25% lagi gabung dengan pasukan bodrek, takut menghadapi ular dan ubur-ubur. Setelah itu Tuhan, saya salah satunya pemberani. Saya tutup tangan, berani. Oh iya, kita dikenakan pelampung. Setelah dikenakan pelampung, dibawa ke tengah laut. Ternyata tidak sampai 500 meter Bapak Ibu. Hanya lebih kurang 300 atau 250 meter. Dibawa pakai perahu karet, kemudian disuruh lompat dan disuruh berenang dan tidak bisa saling tolong-menolong. Setelah saya lompat dari perahu karet, saya berusaha berenang dengan sekuat tenaga. Di kampung kami di Siborong tidak ada kolam renang, tidak ada sungai di sana, maka saya tidak pernah latihan berenang. Pernah di Padang, tapi itu hanya sekedarnya saja. Ini di laut kan ada gelombang-gelombangnya. Bapak Ibu secepat kilat, teman saya yang 24 itu finish di pinggir pantai. Saya tinggal seorang diri di belakang. Bapak Ibu tahu, pelatih marinir curiga kepada saya dan melihat saya berenangnya kayak bebek Bapak Ibu. Kapan sampainya? Mereka menyahut dari belakang, derang katanya. Saya jawab, siap komandan. Setiap saya jawab siap, maka saya merasakan mujizat dari belakang mendorong badan saya. Panggil nama saya depan, siap, makin dorong makin bukan. Dan akhirnya saya finish juga di pinggir pantai. Kemudian pelatih berkata kepada saya, "Derman, kamu hebat," katanya. Kemudian saya katakan, "Memang saya hebat, Pak," saya bilang. Tapi saya mau katakan pada pelatih, kehebatan saya di mana? Dulu kan, saya kan hebat sampai di pinggir pantai juga. Saya merasakan ada orang yang mendorong saya dari belakang, saya bilang. Lalu mana kehebatan saya bilang. Dia bilang seperti ini, tidak seorang pun manusia hidup di dunia ini tanpa bantuan dari orang lain. Ketika Anda diperhadapkan persoalan, ketika Anda diperhadapkan dengan ketakutan, Anda siap dan berani karena Anda yakin bahwa kami juga akan menolong Anda. Bapak Ibu, sekiranya pelatih membiarkan saya terapung-apung dan hilang di laut,
maka dia akan kena pecat dan dia akan masuk penjara. Artinya apa? Pelatih ini memiliki sertifikat pelatihan yang handal bahwa keselamatan kita adalah yang paling utama. Apalagi Tuhan kita. Ketika Tuhan berkata berjalanlah, ketika Tuhan berkata berlarilah, ketika Tuhan berkata naik gununglah, memang kita tidak kuat. Memang kita sudah tua. Memang kita tidak punya pengetahuan, tidak punya keahlian Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan berkata berjalan, maka berjalan. Kamu tidak kuat berjalan, maka Tuhan akan menjengkelmu. Kamu tidak cakap, maka Tuhan akan mengadakan. Itulah berikan kemuliaan. Tuhan kita jauh melebihi pelatih-pelatih yang ada di dunia ini. Jangan takut, jangan gentar menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada tahun 2020 ada laporan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Ternyata terdapat 800.000 orang bunuh diri setiap tahun. Itu artinya apa? Dalam setiap 40 detik ada satu orang bunuh diri. Sekali lagi, dalam setiap 40 detik ada satu orang bunuh diri. Mengapa dia bunuh diri? Dia tidak siap menghadapi masa depan. Dia melihat masa depan adalah masa depan yang menakutkan. Dia tidak pernah melihat masa depan cerah dalam kehidupannya. Ketika persoalan mengintai kehidupannya, ketika median menggerogoti harta kekayaannya, maka dia mengakhiri hidupnya. Ketika terjadi prahara persoalan di tengah-tengah rumah tangganya, maka dia mengambil jalan pintas menggugat cerai di pengadilan. Bapak Ibu tahu di pengadilan negeri tahu itu berapa jumlah atau kasus perceraian setiap tahun? Lebih dari 30% perkara perdata adalah kasus perceraian. Perceraian itu diajukan oleh siapa? Anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Mengapa mereka mengajukan gugatan perceraian? Mereka takut suaminya tidak memberikan kebahagiaan. Dia takut istrinya bukanlah istri yang setia. Dia takut bahwa rumah tangganya tidak bisa bertahan hanya karena ketakutan. Sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah takut menghadapi keluargamu, jangan pernah takut menghadapi masa depan. Yang terakhir Bapak Ibu, milikilah sikap yang berjaga-jaga. Hakim-Hakim 7 ayat 5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan bersendiri. Demikianlah juga semua orang yang berlutut untuk minum. Dan hasilnya Bapak Ibu, setelah dilakukan tes yang terakhir ini, ada 9.700 orang atau 97% mereka minum pakai mulutnya seperti anjing menjilat. Dan hanya 300 orang atau 3% yang mempergunakan tangannya, ambil air pakai tangan, taruh di mulut, mata tertuju ke depan, dan tangan satu pegang senjata senapan. Mengapa harus pegang senjata? Pada masa itu adalah masa perang. Tidak mungkin dong dalam masa perang kita berleha-leha. Yang 9.700 orang ini ketika diperhadapkan berkat kepadanya, dia lupa diri bahwa itu musuh perang. Dia langsung menikmati berkat itu, air itu dengan mulutnya Bapak Ibu. Dia lupa bahwa ada musuh di depan. Dia lupa bahwa di sana juga ada komando yang siap-siap untuk memberikan perintah. Dalam situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini, kita harus berjaga-jaga. Amin. Jaga jarak, pakai masker. Apalagi Bapak Ibu, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Artinya kondisi pandemi ini kita harus berjaga-jaga. Di dalam ayat 20 dikatakan di sini, demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kiri dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Orang-orang itu disuruh meniup sangkakala. Sangkakala berbicara tentang pujian, doa pujian dan penyembahan. Dalam situasi sulit Bapak Ibu, kita harus memuji Tuhan. Pecahkan buyung, karena tadi katakan bahwa ada pelita di dalam buyung itu, sehingga ketika buyung itu masih utuh, maka pelita itu tidak bercahaya. Buyung dalam kehidupanmu, kiribat lamamu itu harus dikoyakkan, harus dibuang sifat lama, iri hati, dengki, kosong, enak, semua dikoyakkan, semua dihancurkan, dipecahkan, supaya obor yang ada di tangan kirimu bercahaya.
Ayat 21, sementara tinggal mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak melarikan diri. Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita arah ke Jereda, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabor. Saudara, musuh menjadi batu hantam. Mereka bunuh-bunuhan sendiri, mereka tidak turun tangan, mereka hanya meniup sekakala memecahkan buyung. Musuhnya tunggang langgang. Maka dengan cara itu orang Israel aman dari gangguan orang-orang Midian. Saya mau katakan sekali lagi, hari-hari ini masa yang sulit, kita naikkan doa pujian kepada Tuhan. Kita perbarui kehidupan kita, kenakanlah jubah atau pakaian yang baru, kehidupan yang baru dalam kehidupan. Untuk kita bisa menang dalam peperangan hari-hari ini, dalam kesukaran, milikilah paradigma yang baru, kerendahan hati, dan kemudian pemberani dan waspada dan berjaga-jaga. Dulunya Gideon ketakutan ketika dia berjumpa dengan Tuhan di tengah badai, ketika dia berjumpa dengan malaikat Tuhan di situasi yang sulit, maka paradigmanya diubahkan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan dalam kondisi yang sulit seperti ini, ketika kita menemukan Tuhan di tengah persoalan badai kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita, yakin dan percayalah kemenangan pasti ada di pihakmu. Amin. Anak-anakmu akan diberkati oleh Tuhan, cucumu akan diberkati, rumah tanggamu diberkati, kotamu diberkati, pekerjaanmu akan diberkati, perencanaanmu, ternak, ladang, apapun yang dikerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Corona ini sekalipun terjadi, masih terjadi hari-hari ini, tapi kamu aman dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi berikan Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Jangan lupa berselangi.